Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, ini adalah video tentang review saya dari Redmi Note 11 ini setelah 2 bulan. Ya, ini adalah Redmi Note 11 yang umurnya sekarang udah 2 bulan dari launchingnya kemarin ya. Dan kemarin setelah saya pakai Xiaomi 12 Pro itu kan ya emang ya handphone mahal dari Xiaomi, handphone flagship Android. Dimana itu kebanyakan itu mengusung hal-hal yang saya tuh kurang nyaman sih sebetulnya. Kayak beratnya yang pasti berat, terus layarnya yang pasti lengkung. Walaupun semuanya hardware-nya keren-keren, tapi kadang tuh saya merasa kayak kurang nyaman memakai handphone yang mahal karena terlalu dibalut dengan segala kemewahan yang mungkin kadang nggak terlalu saya pakai. Akhirnya saya kembali lagi ke Redmi Note 11, iseng-iseng nih, 2 bulan setelah saya review, ini kayak apa sih sekarang? Nah, kalau dulu saya tuh sangat ngeluh sekali, pertama ada di bagian kamera. Ya kameranya kurang gimana ya, warnanya kayak kurang ngepop gitu, kurang vibrant lah, kurang saturasi, kayak kurang seger gitu. Terus kedua saya juga ngeluhnya ada di bagian performa, di permainan Mobile Legends ya, hanya Mobile Legends sih. Kalau yang lain-lain kayak PUBG memang nggak ada 40 fps-nya, itu sayang banget. Terus saya tuh juga ngeluh video call ketika menggunakan WhatsApp, dan ini nggak saya aja sih, tapi udah banyak orang ya. Dan ketika WhatsApp itu aneh banget. Hasil kameranya itu bisa kelihatan berbeda sekali dengan kamera bawaannya waktu kita foto atau selfie ya. Kualitasnya bisa kayak jomplang jauh banget gitu. Jadi kelihatan nggak bagus wajah kita waktu kita pakai video call WhatsApp. Nah, kalau keluhan saya berikutnya ya paling waktu bermain Mobile Legends itu kayak war penting, kayak waktu-waktu yang krusial banget ketika war rame-rame, udah pertempuran puncaknya, dia bakal nge-lag gitu. Jadi kayak terlalu berat, udah dibikin resolusi low, udah dibikin mode performance, itu masih aja nggak bisa. Terus kalau yang PUBG juga nggak ada settingan 40 fps-nya. Cuma mentoknya di smooth high aja. Terus kalau yang di balance ini masih ada di medium. Ya nggak berubah sih. Tapi yang saya sukai dulu tentang Redmi Note 11 ini adalah dia itu baterainya awet dan handphonenya memang relatif adem. Dari chipsetnya kan memang dia pakai Snapdragon 680 yang fabrikasinya juga kecil, dimana ini bener-bener irit daya dan nggak panas. Nggak kayak chipset flagship yang nanometernya kecil-kecil tapi panas membara dan pemakaian baterainya tentu aja boros. Ya itu mungkin wajar ya, karena memang yang flagship itu performanya kencang-kencang gitu. Cuma ya sebagai pengguna biasa aja pengennya tuh ya di tangan enak, adem, semuanya siap gitu. Nah, setelah 2 bulan saya tuh kemarin coba pakai lagi kan selama seminggu. Nah, langsung aja aku tuh dapat updatean di MIUI Global version di 13.0.4.0 stable. Waktu itu kayaknya ada sekitar 300 megaan ya. Bisa kurang atau lebih, pokoknya kecil kok, nggak sampai gede kayak update Android itu enggak. Dimana pembaruannya ya cuma tulisannya update security patch to May 20 and 22 increase system security. Nah, waktu saya update terus saya pakai lagi, ya semuanya masih berjalan seperti biasa sih. Cuma waktu saya pakai buat harian kayak WhatsApp, kayak buka-buka TikTok, Instagram, semuanya berjalan it's fine. Semuanya berjalan normal. Kalau ada ngebug itu sebetulnya bug-bug kecil yang nggak permanen, dan itu wajar kalau di handphone elektronik kayaknya semuanya ada deh. Cuma kalau kalian terlalu sentimen sama Xiaomi ya pasti wah ngebug ini langsung kayaknya nggak suka banget. Ya ampun, Xiaomi nih MIUI-nya ngebug. Tapi buat saya pribadi ini masih wajar-wajar aja dan itu jarang banget. Dan untuk pemakaian saya selama 1 minggu ini ya rasanya ya bagus, no problem, aman lah istilahnya gitu. Nah, waktu saya lihat review-review dari beberapa channel lain ya, dia tuh kayak apa ya? Banyak yang mengeluh kayak ini kurang, ada masalah di sini, ada masalah di sini, relock gitu kan. Nah, ketika saya lihat di endingnya videonya, ternyata si YouTuber itu tuh belinya yang varian terendah di 4/128. Nah, dimana ketika handphone ini keluar tuh saya udah menyarankan ya sama teman-teman juga kalau mau beli Redmi Note 11 itu pakai yang varian tertinggi, yang RAM-nya 6. Pokoknya minimal RAM 6 tahun 2022. RAM 4 udah dari tahun lalu. Saya tuh sangat ngeluh sekali di MIUI. Itu udah nggak cukup, di Android nggak cukup. Dan buat kalian yang mau nyamain sama iPhone, please pakai akal sehat kalian. Jangan nyamain sama iPhone.
Nah, setelah dia dapat update software di bulan kedua ini, dan saya memakai Redmi Note 11 yang varian tertingginya 6/128, rasanya enak banget. Serius, enak banget. Kalau yang channel lain bilang saya pindah ke aplikasi ini baru sebentar relock, baru sebentar relock. Nah, di sini saya nggak ngerasain relock. Bahkan ketika saya bermain Mobile Legends, saya nunggu match-nya keluar, saya sambil buka Instagram dan itu keluar ya. Keluar dari Mobile Legends-nya, buka Instagram masih bisa, balik lagi juga masih bisa gitu kan. Jadi emang jumlah RAM ini emang cukup ngefek sih, dan udah saya tekankan ya buat teman-teman sekali lagi kalau mau ambil handphone Android, usahakan ambil yang RAM-nya minimal 6 GB. Kalau tahun depan 8 GB. Itu udah wajib deh, susah kalau sampai RAM 4 GB di Android 12 dan 11 tahun ini. Terus peningkatan setelah saya update di sini juga ada dari sektor gamingnya, dan akhirnya untuk Mobile Legends saya tuh berani pakai settingan ultra, mode high dengan segala tulisan damage text keluar, shadow ada, pokoknya saya hidupin semua dan rasanya udah enak. Udah nggak separah yang dulu, yang pertama waktu battle itu, waktu rame-rame selalu frame dropnya sampai kerasa banget, sampai pergerakan kita tuh terganggu. Kalau sekarang udah relatif bagus, dia bisa terjaga di 50-an FPS. Jadi kalau dulu kan sampai ngedrop sampai parah itu, sampai ke 30-an FPS. Dan ini udah bisa terjaga di 50 FPS-an ke atas. Terus dari game turbonya juga udah ada perubahan. Di sini juga udah game turbonya udah berubah jadi ikonnya hitam kayak game turbo 5.0 yang terbaru. Cuma waktu aku lihat interface-nya ada perubahan juga, tapi beda dengan game turbo 5.0 yang aku download dari itu ya, masih kayak versi beta ya. Dan di sini aku bilang sih performanya membaik. Jadi untuk kalian yang penggemar Mobile Legends, ini udah aman dipakai untuk push rank, untuk main serius udah bisa sih. Terus kalau untuk kamera ya memang ya warnanya ini, kameranya ini kita nggak ngomongin kamera waktu video call ya. Ini ngomongin kamera waktu foto dan video gitu kan. Kameranya memang gimana ya, kurang eye pleasing ya. Tapi kan banyak cara kalau orang-orang Mi Fan itu enak lah. Kamera nggak bagus, chipset Snapdragon, kita cari Gcam. Nah, ketika saya pakai Gcam, memang secara jelas warnanya memang bisa diangkat dan fotonya bisa terlihat lebih eye pleasing, lebih cantik, lebih indah, dan bisa lebih ngangkat-ngangkat di area yang gelap. Jadi kalau kalian masih suka yang natural, pakai aja foto pakai aplikasi bawaan yang biasa, stock cam-nya. Kalau kalian pengen warna yang lebih vibrant, yang lebih terang, yang lebih cerah, kalian bisa pakai Gcam. Di sini saya Gcam-nya download lihat dari Key Channel. Linknya udah aku taruh di bawah kalau nggak lupa, biar kalian bisa lihat videonya dari Key Channel sendiri dan ngikutin step by step-nya untuk install Gcam-nya. Nggak susah kok, gampang banget. Cuma ya karena ini aplikasi Gcam, tentu aja bakal ada hal-hal yang tidak berjalan sempurna. Tapi untuk keadaan momen yang nggak terlalu mendesak, kalian mau foto santai-santai, kalian bisa kok pakai Gcam ini. Nah, lalu saya pakai buat handphone ini selama seminggu tuh buat daily driver sehari-hari ya, balas WhatsApp, balas Instagram, terus aku bisa lihat YouTube Studio, nonton Netflix, dan semuanya berjalan normal, baik, dan terasa nggak berat loh, enteng loh. Saya suka, ini udah jadi enak banget. Terus waktu aku nonton Netflix juga, ya emang AMOLED-nya kualitasnya cukup bagus di harga segini ya, jangan samain kayak AMOLED yang flagship. Tapi ini udah cukup oke. Terus speakernya juga terbilang kenceng. Aku buat nonton My Mister itu dari episode 1 sampai episode 12 di handphone ini juga nyaman-nyaman aja. Nah, lalu aku merasa kayak baterainya saat ini gitu ya, lebih, kalau dulu kan saya bilang ya, ini handphone ini baterainya irit parah tapi performanya loyo banget. Nah, sekarang saya merasa ya, ini rasa nggak merasa, tapi mungkin iya. Dulu waktu pemakaian yang lama tuh saya kayak ngasih saran gitu ya, kalau bisa itu deh baterainya dipakai lebih banyak gak apa-apa, yang penting performanya ada gitu kan. Kalau yang dulu kan soalnya irit banget baterainya, tapi ya itu performanya kayak nggak keluar sama sekali. Nah, sekarang saya tuh merasa kayak dia kayak lebih memakan lebih banyak daya sih, tapi masih kalau ditanya boros atau enggak, masih di dalam kadar yang wajar. Dan menurutku ini lebih worth it daripada performanya sangat ditahan sekali demi baterai yang super irit. Jadi di sini udah buat saya pribadi udah sangat nyaman. Dan untuk pemakaian sehari-hari, mengcover seharian ini bisa banget, nggak ada masalah. Sehingga setelah 2 bulan umur Redmi Note 11 ini, saya bilang ini handphone yang
baik. Ini handphone yang enak. Untuk yang masalah yang masih tertinggal ya cuma paling video call WhatsApp yang gambarnya kurang menarik ya. Dimana saat video call WhatsApp itu gambar yang menangkap wajah kita tuh nggak oke gitu, nggak kurang nggak bagus lah pokoknya. Itu aja sih catatannya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, handphone ini udah siap dan enak banget untuk dipakai harian. Kayaknya ini bakal jadi handphone daily driver nih lama-lama nih. Soalnya kemarin habis dari Xiaomi 12 Pro ke ini kok rasanya kok enak ya, kecil, ringan, nggak panas gitu kan. Jadi suka pakai ini. Walaupun tahun ini emang handphone ini Redmi Note 11 series pamornya turun ya, tapi kalau buat kalian yang ingin pakai ini, saya bilang ini sih handphone yang enak ya. Tapi catatannya untuk yang gaming mungkin kalian akan bermasalah di settingan PUBG yang nggak terlalu tinggi, tapi kalau kalian main Mobile Legends dan game-game lain kayaknya ini enak-enak aja sih. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan tentang Redmi Note 11 ini. Dan ya, that's it. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.